Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua. Kembali lagi di Chemistry Lesson with Hab Hab. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Septia Besari Prihatini. Nah, kali ini kita akan bermain-main, kita akan berkenalan dengan yang namanya Green Chemistry atau kimia hijau. Teman-teman udah tahu belum sih apa itu kimia hijau? Oke, kali ini kita akan bermain-main, akan berkenalan dengan yang namanya Yang Mulia Kimia Hijau atau Green Chemistry. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Oke, for your information guys, kimia hijau ini dipelajari pada kelas 10 fase E kurikulum merdeka sekolah menengah atas. Meledak, meleduk. Sesuai dengan gambar yang teman-teman bisa lihat, yang pertama ada kembang api, kemudian ada ledakan tabung gas LPG, dan yang ketiga ada akibat yang ditimbulkan dari ledakan tabung gas LPG. Ketiganya ini menunjukkan adanya suatu proses kimia, teman-teman. Tetapi ada proses kimia yang menunjukkan suatu keindahan dan ada juga yang menunjukkan suatu ketakutan bagi manusia dan lingkungan sekitar. Yang pertama, kembang api. Ketika terjadi reaksi kimia dari letusan kembang api, kita dapat menyaksikan, melihat, bahkan memainkan kembang api ini dengan hasil yang dapat dilihat dengan mata, dengan warna-warna dan cahaya yang sangat indah. Akan tetapi berlawanan dengan ledakan tabung gas LPG. Proses kimia ledakan gas tabung LPG yang terjadi menimbulkan begitu besar akibat bagi lingkungan sekitar, bahkan dapat mengakibatkan kematian manusia, begitu ya teman-teman. Nah, selain itu teman-teman, ada salah satu cuplikan video dari film yang berjudul WALL-E, teman-teman. Nah, teman-teman, berdasarkan video yang udah kita tonton nih, kita dapat menyaksikan betapa sendiriannya WALL-E ini. Dia hanya ditemani dengan seekor kecoa yang seringkali dia melindasnya. Dia hanya berteman dengan seekor kecoa saja. Dan di sana kita lihat lingkungan sekitarnya sangat panas, sangat gersang, dan begitu banyak sampah di mana-mana. Dan WALL-E ini bertugas untuk mencetak dan mengumpulkan sampah-sampah itu menjadi satu. Selain itu, WALL-E juga memilah sampah mana yang masih mungkin pantas untuk dia simpan, mana barang yang ia sukai dan ia akan menyimpannya dengan baik-baik. Kemudian sampah yang lainnya dia cetak untuk ia kumpulkan hingga bertumpuk-tumpuk. Kemudian suatu ketika dia menemukan sebuah bibit tumbuhan hijau yang dia sangat masih kecil. Dia menemukannya di dalam sebuah kotak, kemudian dia membukanya dan dia nampak begitu ingin menjaga tumbuhan itu dengan baik-baik. Nah, teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa peradaban manusia dengan seiring berjalannya waktu, ketika manusia lingkungan sekitarnya mulai enggan dengan lingkungan sekitarnya, maka kehidupan seperti itulah yang akan terjadi.
di mana tidak ada lagi tumbuhan hijau yang dapat tumbuh, di mana tanah-tanah mulai gersang dan kehidupan mulai hendak akan hancur. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kita mempelajari adanya kimia hijau. Apa sih kimia hijau itu? Nah, kimia hijau memiliki pengertian yaitu upaya untuk mendesain produk dan proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Kimia hijau ini disebut juga sebagai green chemistry, yang itu penting untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan di sekitar kita. Nah, teman-teman, kimia hijau ini mencakup 6 pokok penting sebenarnya, yaitu mengurangi limbah, kemudian mengurangi bahan material dalam suatu proses kimia, kemudian racun sesuai dengan mungkin sudah menjadi tagline bagi kimia, yaitu sesuatu yang bersifat toksik ya teman-teman. Kemudian juga resiko yang ditimbulkan dari suatu proses kimia, kemudian energi yang dihasilkan serta biaya dalam proses kimia. Nah, kemudian prinsip kimia hijau teman-teman. Jadi, kimia hijau itu memiliki 12 prinsip green chemistry. Yang pertama yaitu mencegah limbah, di mana mengutamakan pencegahan limbah daripada penanggulangan atau pembersihan limbah setelah proses sintesis kimia, karena biaya yang ditanggung untuk mengolah suatu limbah itu juga cukup besar. Kemudian yang kedua yaitu memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Metode sintesis kimia yang digunakan harus didesain untuk meningkatkan proporsi produk atau ekonomi atomnya. Bahwasannya teman-teman, ketika kita ingin membuat produk dari suatu proses kimia, tidak dapat dipastikan bahwa hasilnya itu hanyalah produk yang kita inginkan, tetapi juga produk yang bahkan mungkin tidak kita inginkan, yaitu biasa disebut dengan waste atau limbah. Oleh karena itu, harus kita usahakan untuk dapat memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom hingga 100%. Kemudian yang ketiga adalah mendesain proses sintesis kimia yang tidak berbahaya, di mana metode sintesis kimia yang digunakan harus didesain dengan menggunakan dan menghasilkan bahan kimia yang tidak beracun atau bersifat toksik terhadap lingkungan kita dan juga manusia, yaitu dengan meminimalkan paparan atau bahaya terhadap orang yang menggunakan bahan kimia tersebut. Kemudian prinsip yang keempat yaitu menggunakan bahan kimia yang aman. Seperti yang sudah kita ketahui sebagai orang awam, tentunya kimia itu menjadi sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang berkaitan dengan bom, sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang beracun mungkin. Oleh karena itu, kita harus dapat menggunakan bahan kimia itu secara hati-hati dengan memperhatikan beberapa aspek seperti sifat fisiknya, kemudian sifat kimia, toksisitas atau bahaya racunnya, dan juga potensi yang dapat ditimbulkan sebagai akibat yang ditimbulkan dari bahaya kimia bagi lingkungan. Yang kelima adalah memilih pelarut dan bahan pendukung yang aman, di mana penggunaan bahan kimia seperti pelarut, ekstraktan, dan bahan kimia tambahan lain seperti penggunaan alkohol seperti itu harus dihindari penggunaannya karena dapat mengakibatkan polusi yang dapat mencemari lingkungan. Kemudian yang keenam adalah mendesain efisiensi energi. Energi yang digunakan dalam suatu proses kimia harus mempertimbangkan efek terhadap lingkungan dan aspek ekonomi. Jika dimungkinkan reaksi kimia dilakukan dalam suhu ruang dan menggunakan tekanan yang rendah sekalipun. Yang selanjutnya yaitu prinsip kimia hijau yang ketujuh yaitu menggunakan bahan baku terbarukan. Bahan baku terbarukan biasanya berasal dari produk pertanian atau hasil alam seperti ampas tebu, kemudian ada juga bonggol jagung, dan lain sebagainya. Sedangkan bahan baku tak terbarukan dapat berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan bahan tambang lainnya yang tentunya ia dapat menghasilkan produk samping yang membahayakan bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, sebaiknya dapat digunakan bahan baku yang terbarukan. Kemudian yang kedelapan ada mengurangi bahan turunan kimia, di mana derivasi yang tidak diperlukan seperti penggunaan gugus pelindung atau proteksi deproteksi dan modifikasi sementara pada proses fisika atau kimia harus diminimalkan atau dihindari pada setiap tahapan, karena dapat memperbanyak limbah. Yang kesembilan adalah menggunakan katalis teman-teman.
Penggunaan katalis ini berperan pada peningkatan selektivitas, mampu mengurangi penggunaan reagen, meminimalkan penggunaan energi dalam suatu reaksi, meningkatkan rendemen hasil, serta mampu mengurangi produk samping. Oke, melanjutkan yang ke-10 adalah mendesain bahan yang mudah terdegradasi. Di mana bahan kimia harus didesain dengan mempertimbangkan aspek lingkungannya. Oleh karena itu, bahan kimia harus mudah terdegradasi dan tidak terakumulasi di lingkungan, seperti dapat menggunakan biodegradable plastik dan juga polimer, sehingga dia dapat dengan mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Yang ke-11 adalah menganalisis real-time pencegahan polusi. Metode analisis dilakukan secara real-time dengan maksud supaya dapat mengurangi pembentukan produk samping yang tidak diinginkan dengan pengembangan metode dan teknologi analisis yang dapat mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya dalam prosesnya. Dan yang terakhir, yang ke-12 adalah mencegah potensi kecelakaan. Bahan kimia yang digunakan dalam reaksi kimia harus dipilih sedemikian rupa sehingga potensi kecelakaan yang dapat mengakibatkan masuknya bahan kimia yang ke dalam lingkungan seperti ledakan dan api itu supaya dapat dihindari. Berikut ini merupakan beberapa kegiatan yang mendukung 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama adalah menghapus kemiskinan. Yang kedua, mengakhiri kelaparan. Yang ketiga, kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Yang keempat, pendidikan bermutu. Yang kelima, kesetaraan gender. Yang keenam adalah akses air bersih dan sanitasi. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian 9, infrastruktur industri dan inovasi. 10, mengurangi ketimpangan. 11, kota dan komunitas yang berkelanjutan. 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13, penanganan perubahan iklim. 14, menjaga ekosistem. 14, menjaga ekosistem laut. 15, menjaga ekosistem darat. 16, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat. Serta yang ke-17 yang terakhir adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Berikut saya berikan salah satu contoh hubungan prinsip kimia hijau terhadap fakta dan solusi dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan. Yaitu prinsip kimia hijau yang pertama adalah mencegah limbah. Sesuai permasalahan yang dapat dilihat pada gambar, di mana sampah plastik, sampah organik, sampah-sampah terkumpul di pesisir laut atau lautan, teman-teman. Dan dapat dilihat akibatnya di mana paus mengalami kematian. Paus terdampar ini ketika dia dapat dilihat di perutnya, ketika mulutnya terbuka, banyak sekali ditemukan sampah-sampah dalam mulutnya. Dan sesuai dengan permasalahannya, yaitu Indonesia menyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia, teman-teman. Nah, sebagai solusinya yang mendukung pelestarian lingkungan dalam prinsip kimia hijau yaitu mencegah limbah, yang pertama yaitu penggunaan bioplastik dari pati singkong atau bahan alam yang dapat terbarukan yang tidak menghasilkan limbah seperti yang telah dilakukan oleh tim peneliti dari LIPI sejak tahun 2016 hingga kini. Yang kedua, kita dapat membawa tas belanja dari rumah saat berbelanja. Kemudian kita juga dapat mengolah plastik bekas kemasan sebagai tas, tempat pena, tempat sampah, pot bunga, dan lain sebagainya. Nah, oke teman-teman, berikut tadi merupakan penjelasan mengenai pentingnya kita mengetahui, menganalisis, kita dapat memahami bagaimana pentingnya kimia hijau demi keberlangsungan hidup kita sebagai manusia, terlebih lagi ketika sudah mencapai peradaban manusia yang begitu pesat. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap lestari. Sekian yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.